sekarang yang saya terangkan adalah pengenalan tata kelola TI atau bahasa Inggrisnya Introduction of IT Governance. Tata kelola TI itu apa? Jadi dalam pengenalan tata kelola TI disingkat TKTI, tata kelola TI, IT Governance, konsep tata kelola, konsepnya, kemudian nanti adalah cara kerjanya, frameworknya. Di dalam konsep akan saya bahas mulai dari perlunya tata kelola TI, apa itu tata kelola TI, area utama tata kelola TI, dan aktivitas dalam tata kelola TI. Kemudian tentang cara kerja IT Governance Framework, nanti akan diberikan ada IT Governance Toolbox, kemudian ISO 38500, dan ada IT Governance Framework dari Kademuan. Kompetensi yang ingin dicapai, saudara harus mampu memahami konsep tata kelola TI dan memahami framework dari IT Governance. Referensi saya gunakan buku saya Audit Sistem Informasi, kemudian Sukses Bisnis, dan ISO 38500, dan juga Central Bus tentang informasi teknologi dan kontrol audit. Oke, dimulai dari konsep tata kelola TI. Kita perlu tata kelola TI ini untuk memastikan bahwa keputusan dan investasi selaras dengan tujuan bisnis. Yang kedua, mengintegrasikan TI ke dalam ini Enterprise Risk Management (ERM) dalam rangka mitigasi risk, jadi mengurangi dan mengontrol risiko yang terjadi, peningkatan kontrol dan pengawasan perusahaan, menentukan cara kerja untuk pengelolaan SIDI, memastikan bahwa kontrol internal dan kepatutan terhadap regulasi telah memadai, mendefinisikan tugas dan tanggung jawab individu-individu di perusahaan. Nah, kita perhatikan di sini bahwa tata kelola tersebut diperlukan agar keputusan dan tindakan selaras dengan tujuan bisnis, kerangka kerja pengelolaan SI, TI terintegrasi dalam IAM, kontrol dan pengawasan meningkat, kecukupan kontrol dan kepatutan terhadap regulasi, tugas dan tanggung jawab terdefinisi. Ya, jadi tata kelola TI menyakup 6 hal tersebut. Kemudian sekarang apa itu tata kelola TI? Jadi pada prinsipnya tata kelola TI atau IT Governance tersebut adalah struktur hubungan dan proses yang saling terkait, pengatur dan pengontrol proses, susunan sistematis dari struktur hubungan dan kontrol untuk pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas yang diarahkan kepada penambahan nilai dengan penyeimbangan risiko dan manfaat TI. Definisinya, tata kelola TI adalah struktur proses yang memastikan bahwa pengelolaan SI atau TI akan menopang dan memperluas strategi dan tujuan perusahaan. Bagian terintegrasi dari tata kelola perusahaan yang terkait dengan dua permasalahan utama. Jadi, tata kelola TI atau IT Governance itu merupakan bagian yang terintegrasi dari Corporate Governance. Untuk dua hal yang utama, bahwa TI akan memberikan nilai terhadap bisnis, bahwa risiko yang terkait dengan TI akan dapat ditangani oleh penanggung jawab permasalahan. Ini menurut IT Governance dari FDI, prinsipnya area utama dari tata kelola TI adalah harus dapat memberikan value, jadi value delivery, harus dapat untuk manajemen risiko. IT Governance harus dapat untuk resource management, mengelola resource IT. IT Governance harus dapat untuk performance measurement. Dan yang terakhir, IT Governance harus dapat untuk strategic alignment, penyelamasan strategi. Jadi prinsipnya IT Governance tersebut perhatikan untuk strategic alignment, value delivery, risk management, resource management, dan performance measurement.
Ya, jadi strategi alignment untuk kepastian terhadap keterkaitan antara strategi bisnis dan TI, value delivery untuk penyampaian nilai yang memastikan bahwa TI memenuhi manfaat yang dijadikan, memfokuskan pada pengoptimalan biaya, untuk resource management, pengoptimalan investasi yang dilakukan dan pengelolaan sumber daya TI yang kritis secara tepat, risk management, kepekaan pentingnya pengelolaan risiko, pemahaman kebutuhan akan kepatutan, transparansi akan risiko, tanggung jawab pengelolaan risiko. Jadi risk management menyangkut hal tersebut. Tentang performance measurement meliputi penelusuran dan pengawasan implementasi dan strategi, pemenuhan proyek yang berjalan, penggunaan sumber daya, dan pengukuran kinerja. Kemudian aktivitas tata kelola ini, perhatikan, mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar tujuan bisnis dapat tercapai melalui pengelolaan TI, menyeimbangkan risiko dan penambahan nilai. Memastikan bahwa proses telah dipenuhi oleh sumber daya TI. Di sini diharapkan dapat memberikan dukungan secara optimal terhadap pemenuhan tujuan bisnis. Nah, sekarang kita perhatikan di sini frameworknya. Nah, ini adalah IT Governance Toolbox. Ya, di sini prinsipnya adalah untuk mengelompokkan ada banyak framework dari IT Governance. Dan ini dikelompokkan. Perhatikan sekarang untuk proses dan IT operation, maka framework yang dapat digunakan adalah ITIL, COBIT, ISO 20001, ISO 20000, CMMI, Six Sigma. Untuk kontrol kita bisa gunakan ini OSO, COBIT, ISO. Untuk matrix dan audit ini balance scorecard, balance, COBIT, Six Sigma. Untuk project management bisa digunakan PRINCE2, PMBOK, CMMI, COBIT dan sebagainya. Untuk enterprise IT architecture and IT principle, Zachman, TOGAF. Jadi ini adalah kelompok-kelompok dari framework yang dapat digunakan untuk IT governance. Nah, yang pertama kali mengutarakan atau menguraikan tentang segi 6 ini untuk pengelompokan dari framework itu dalam bukunya Mr. Kader dan Mr. Muar ini dia mengelompokkan, kemudian dia menunjukkan bagaimana adanya suatu siklus perbaikan untuk pelaksanaan penggunaan dari framework ini. Dan di tengah memang orientasinya ada muncul tahun 2008 itu adalah ISO 38500 untuk IT governance. Jadi ISO sekarang sudah mengeluarkan seri baru 38500 tentang IT governance. ISO 38500 ini juga merupakan framework untuk implementasi. Kita bisa menggunakan mereka untuk evaluasi, direct, dan monitor. Saya nggak akan mereka detail, nanti ini sudah menyangkut. Kita perhatikan kalau yang paling luar ini adalah direct, evaluate, monitor. Kemudian ini sudah di dalam lagi monitor, dan nanti sampai ke pelaksanaan. Siklusnya tadi mulai dari plan, kemudian do, nanti ada cek di dalam ini untuk act-nya. Dan ini memang prosesnya adalah ISO 38500. Nah, ini berikutnya kalau untuk memperdalam, memang bisa diperdalam lagi untuk ISO-nya. Tapi sekarang secara singkat saja saya perkenalkan tentang framework ini dan detailnya mendatang. Terima kasih.